Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizani Aulia Hanim, NIM 193141159, dan rekan saya satu kelompok yang bernama Anissa Indah Az-Zahra, NIM 193141158. Kami adalah mahasiswa dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, angkatan tahun 2019. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Bahan Ajar Pandang Dengar, atau yang biasa kita kenal dengan istilah audiovisual. Kami diampu oleh dosen yang bernama Ibu Pustiarini MPD pada mata kuliah pengembangan bahan ajar MI. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan mengenai pengertian bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Alat-alat audiovisual adalah alat-alat yang artinya adalah audible, dapat didengar, dan yang artinya adalah visible atau dapat dilihat. Alat-alat audiovisual sendiri berfungsi untuk membuat komunikasi kita menjadi lebih efektif. Di antara alat-alat audiovisual adalah video, film bersuara, televisi, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan pengertian mengenai sifat-sifat audiovisual. Sebagai media pembelajaran, audiovisual mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini. Sifat audiovisual yang pertama adalah kemampuan untuk meningkatkan persepsi, yang kedua adalah kemampuan untuk meningkatkan pengertian, yang ketiga adalah kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar, yang keempat adalah kemampuan untuk meningkatkan penguatan dan hasil belajar yang sudah dicapai, dan yang kelima adalah kemampuan untuk meningkatkan retensi ataupun yang dikenal dengan istilah ingatan. Yang selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan mengenai karakteristik audiovisual. Karakteristik audiovisual adalah memiliki unsur suara dan juga memiliki unsur gambar. Jenis media ini sendiri mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua unsur, yaitu unsur media dan unsur visual. Macam-macam audiovisual sendiri diantaranya adalah video. Nah, di sini kita akan fokus membahas tentang video saja ya teman-teman. Media video sendiri merupakan salah satu jenis media audiovisual yang banyak digunakan dan banyak dikembangkan. Salah satunya adalah dalam bentuk VCD. Yang selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai keuntungan-keuntungan bahan ajar melalui video yang disajikan. Yang pertama adalah dengan video seseorang dapat belajar dengan sendirinya, dan yang kedua adalah dengan adanya video dapat menyajikan situasi yang komunikatif dan dapat diulang-ulang. Yang ketiga adalah dapat menampilkan sesuatu yang lebih detail yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yang keempat adalah video dapat dipercepat ataupun diperlambat sesuai bagian mana yang belum kita pahami, dan juga dapat diperbesar maupun diperkecil. Yang kelima adalah dengan adanya video kita dapat membandingkan dua adegan yang berbeda yang diputar dalam waktu yang bersamaan. Dan yang keenam adalah video dapat digunakan sebagai tampilan nyata dari suatu adegan, mengangkat situasi diskusi, dokumentasi, promosi suatu produk, interview, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Indah Az-Zahra. Baiklah, yang selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media audiovisual untuk pembelajaran. Yang pertama, guru harus mempersiapkan unit pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian, baru memilih audiovisual yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, mempersiapkan kelas yang meliputi persiapan siswa dengan memberikan penjelasan yang global tentang isi video yang akan diputar
dan peralatan yang akan digunakan demi kelancaran pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas lanjutan. Setelah pemutaran video selesai, sebaiknya guru melakukan refleksi dan tanya jawab dengan siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan media audiovisual dalam pembelajaran. Baiklah, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis atau dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan belaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang terlalu besar diganti dengan realitas gambar atau video. Objek yang kecil dapat dibantu dengan media proyektor atau mikro atau gambar. Gerak yang terlalu lambat ataupun terlalu cepat dapat dibantu dengan timeline atau high speed. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi melalui rekaman video atau secara verbal. Konsep yang terlalu luas seperti gunung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya dapat divisualkan dalam bentuk film ataupun gambar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Yang kedua, biaya pengadaannya relatif mahal. Yang ketiga, apabila guru tidak dapat berpartisipasi dengan aktif, maka siswa cenderung mengikuti visualisasi dan suaranya saja. Berikut adalah contoh-contoh dari para pendidik atau guru yang sedang memberikan pembelajaran melalui media bahan ajar pandang dengar atau yang biasa kita kenal dengan istilah audio visual pada anak didiknya. Para pendidik atau para guru memberikan metode pembelajaran menggunakan audio visual karena dianggap anak didik lebih efektif dalam mencermati dan mengingat mata pelajaran yang sudah diberikan oleh para pendidik, karena anak-anak sekolah dasar cenderung lebih mengingat tentang apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Materi selanjutnya yaitu bahan ajar video adalah bahan ajar yang menggunakan alat pemutar yang biasanya berbentuk VCD player atau DVD player. Bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio karena memerlukan media rekam. Hanya saja dalam bahan ajar video juga dilengkapi dengan gambar, sehingga dalam tampilan terdapat sajian gambar dan suara secara bersamaan. Contohnya seperti video dan film. Yang selanjutnya yaitu beberapa cara sederhana membuat video yang bisa menarik perhatian saat pembelajaran. Yang pertama, membuat konsep video dengan matang. Sebelum memutuskan untuk membuat video pembelajaran, ada baiknya jika membuat konsepnya terlebih dahulu. Konsep yang matang akan menentukan keberhasilan dari video yang akan dibuat. Yang kedua yaitu mengedit video. Yang ketiga, mengevaluasi video yang telah dibuat. Setelah pembuatan video selesai, jangan langsung digunakan untuk pembelajaran. Sebaiknya evaluasi terlebih dahulu apa saja yang masih kurang dan yang harus ditambahkan dalam video pembelajaran tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.